Ya, kembali lagi bersama Li Jian Laoshi dalam belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu mudah, ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita sudah memasuki pembelajaran bahasa Mandarin bagian yang kedua. Oke, jadi sekarang kita mulai. Nah, untuk yang kedua ini kita akan belajar tentang sapaan lagi sama ya, wen hou ya, sapaan juga seperti yang bagian yang pertama. Oke, kita mulai. Nah, sekarang kita masuk kepada yang pertama yaitu ye ya. Ini namanya huruf ye. Ye ini artinya juga ya, juga ye. Contoh kalimatnya misalnya 大卫是学生。那苏珊也是学生。大卫是学生 ya. 大卫 masih ingat ya. 大卫 ini adalah David ya. David itu 大卫是学生。大卫是 adalah 大卫是 ya, 学生 siswa. Jadi 大卫 adalah siswa. Susan ye shi. Nah, ada penambahan ye berarti juga. Jadi Susan ye shi xuesheng. Susan juga adalah siswa. Jadi ini adalah fungsi dari ye ya sebagai arti juga. 大卫是学生，苏珊也是学生。Kemudian hen artinya sangat ya, hen sangat. Contoh kalimatnya 很漂亮, sangat 漂亮. 漂亮 itu cantik ya, misalnya seorang cewek ya, wanita cantik ya, 很漂亮,漂亮,很漂亮, sangat cantik. 很聪明, 聪明 ya, 聪明 ini artinya pintar. 很聪明 sangat pintar. Oke, 很漂亮,很聪明. Tou, nah tou artinya semuanya ya, tou semuanya. Anna 是英国人，玛丽也是英国人，他们都是英国人。Anna adalah 英国人，英国 ini negara Inggris, ren ini orang, jadi orang Inggris. Anna 是英国人 ya, Anna adalah orang Inggris. 玛丽也是英国人。玛丽 ya, 玛丽 ini adalah Mary ya, Mary. 也是 juga adalah 英国人, orang orang Inggris ya. 玛丽 juga adalah orang Inggris. 他们都是 lihat, 都是 都semua. Jadi mereka semua, 他们都是 mereka semua adalah orang Inggris ya, 英国人. Jadi fungsi to adalah artinya semua. Jadi Anna 是英国人，玛丽也是英国人，他们都是英国人. Nah, kemudian pu ini bisa dibaca pu ya, nada kedua. Jadi nada dasarnya memang nada keempat, pu, tetapi dia bisa dibaca dengan nada kedua, pu. Kita lihat, 今天他不来学校. 今天 hari ini, dia ini kebetulan perempuan ya, she ya, dia perempuan. 他不来 tidak, pu ini tidak ya, not nah, atau no. 不来学校 tidak datang ke sekolah, 学校 sekolah. 今天他不来学校, hari ini dia tidak datang ke sekolah. Jadi bacanya pu di sini ya, nada keempat. 他哥哥不是老师. 他哥哥 ini abang atau kakak laki-laki ya.
他哥哥 abangnya dia 不是老师 bukan 不是 shi ini kan adalah tambah bu jadi bukan 不是 bukan 老师 bukan guru. Nah, coba dilihat di sini. Yang pertama ini dibaca pu nada keempat, ini dibaca pu nada kedua. Kenapa bisa begitu? Kita lihat. Pu ini nada aslinya adalah nada keempat. Tetapi apabila pu ketemu dengan nada keempat, maka pu ini harus dibunyikan nada kedua. Maksudnya gimana sih? Ya, ini adalah nada kedua selain nada keempat, maka pu ini tetap dibunyikan dengan nada keempat. Pu lai, jadi tidak dibaca pu lai, nggak ada pu lai, jadi pu lai. Nah, pu ini akan berubah menjadi pu ketika ketemu dengan nada keempat. Ini kan nada keempat, shi. Shi, jadi harus dibaca bu shi. Jadi tidak dibaca bu shi. Kenapa? Karena bu shi ini ya bunyinya kurang bagus ya. Bu shi lebih bagus bunyinya. 今天他不来学校，他哥哥不是老师。 Lanjut, ini adalah ma ya, ma. Ma ini bahasa Indonesianya boleh dibilang apakah ya, pertanyaan untuk membentuk kalimat tanya. Ma misalnya, ni 吃饭了吗? Ni 吃饭了吗? 吃饭 ini makan ya. 吃 ini makan. Fan ini nasi. 吃饭 makan nasi. Sebenarnya tidak ya. 吃饭 ini makan ya, makan saja. Nah, kebetulan harus ditambahkan fan ini nasi. Tapi kalau kita artikan makan saja sudah benar. Ni 吃饭了吗? Ya, ma di sini adalah apakah. Apakah kamu ya, le ini telah atau sudah makan ya. Apakah kamu sudah makan? Ni 吃饭了吗? Nah, kalau kita tanya kepada orang sudah makan belum, ya ngomongnya seperti ini ya. Ni 吃饭了吗? Nah, lanjut. 他是你弟弟吗? Apakah dia, ta adalah ni titi. Titi ini adik laki-laki. Ni titi berarti adik laki-laki kamu. Apakah dia adalah adik laki-laki kamu? 他是你弟弟吗? 他是你弟弟吗? Nah, jadi fungsi ma ini adalah sebagai pertanyaan ya. Ni 吃饭了吗? 他是你弟弟吗? Nah, ini dia itu ada dua, dia laki-laki atau umum ya. Ini untuk umum sebenarnya ya, perempuan juga boleh ketika kita belum mengetahui seseorang itu laki-laki atau perempuan, kita boleh menggunakan ta yang pertama. Tetapi ta ini biasanya memang untuk laki-laki. Kemudian ta yang kedua ini adalah untuk perempuan. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa dia yang dimaksud adalah perempuan, wajib menggunakan ta yang kedua ini ya. Jadi ini adalah he, ini adalah she ya, he, she. Nah, ta ya. Jangan dibaca ta ya. Ingat ini te a ta. Kemudian ini apa? Papa ya. Papa bacanya papa. Ini dibaca ringan ya. Papa, jangan dibaca papa ya. Nah, tidak. Papa. Ya, papa ini ayah ya, papa. Kemudian mama. Mama. Nah, ini juga dibaca karena tidak ada tanda dibaca nada ringan ya. Mama, masih ingat ya, nada ringan dibaca ringan, cepat dan pendek. Jadi bacanya mama. Mama. Ya, jangan dibaca mama, ya tidak dibaca seperti itu ya, mama. Lanjut, tamen. Nah, masih ingat apa artinya tamen? Ya, artinya mereka ya, mereka. Tamen. Xie xie sama ya, xie ini juga dibaca nada ringan. Xie
Jangan dibaca xie xie ya, tidak ya. Xie xie. Xie xie. Jadi bacanya cepat xie xie. Kemudian keci. Keci ya, keci. Jangan dibaca keci. Salah. Ya, keci. Keci ini apa? Keci ini sungkan ya. Misalnya kita ke rumah orang, orang menawarkan kita makan, kita jadi sungkan, merasa agak sungkan begitu ya. Keci. Nah, keci. Bu keci. Bu keci itu artinya tidak sungkan atau tidak perlu sungkan juga boleh artinya ya. Bu keci, tidak usah sungkan. Bu keci. Biasanya ini untuk apa ya, orang bilang terima kasih, kita jawabnya bu keci ya. Orang bilang xie xie, kita jawabnya bu keci ya, tidak perlu sungkan. Nah, begitu ya. Xie xie, bu keci. 对不起，对不起，对不起ini apa? Sorry, maaf ya, maaf. 对不起, ketika kita ada salah dengan orang ataupun merasa tidak enak dengan orang, kita juga bisa mengatakan 对不起，对不起。没关系，没关系，没关系。Tidak apa-apa ya. Ketika orang bilang 对不起 sorry, kita jawabnya 没关系 nggak apa-apa ya. 对不起没关系。Kemudian tai, nah ini huruf tai ini dikasih titik di bawah itu dibaca tai. Tai itu artinya terlalu ya, tai. 天气太热了。天气 ini apa? 天气 ini cuaca ya, cuaca. 天气太热了。热 ini panas ditambah 太热 berarti terlalu panas ya. 天气太热了。Boleh kita bilang cuaca sangat panas sekali. 天气太热了。肚子太饿了。肚子 bacanya 肚子 ya. 肚子 ini perut. 肚子太饿了. Ini lapar. Terlalu lapar. 肚子太饿了 artinya perut sudah sangat lapar sekali. 天气太热了。肚子太饿了。Kemudian huruf mang ya. Mang bunyi kedua. Mang itu apa? Sibuk ya. Misalnya han mang, sangat sibuk, atau zai mang, sedang sibuk ya. Sekarang kita masuk ke kalimat utama. Nah, kalimat utamanya adalah yang pertama adalah ni hao ma. Masih ingat ma ini adalah pertanyaan. Pertanyaan untuk bertanya apakah kamu baik-baik saja. Ni hao ma ya, ni hao ma. Ya, jawabannya ya wo hen hao. Saya sangat baik. Hen itu kan sangat. Jadi wo hen hao. Saya sangat baik. Ni hao ma, wo hen hao. Ingat, ni hao ma dengan ni hao yang kemarin itu beda ya. Ni hao kemarin itu apa? Yaitu halo, ya hai ya. Beda dengan ni hao ma ya. Ni hao ma ini bertanya. Kalau ni hao itu bukan bertanya. Nah, tetapi ya kalau dalam kehidupan di China, orang-orang itu biasanya jarang untuk mengatakan ni hao ma ya, jarang sekali ucapan ini keluar. Biasanya mereka lebih mengucapkan 吃了吗? Apakah sudah makan? 吃了吗? Kemudian 睡得好吗? 睡 itu tidur. 睡得好吗? Apakah tidurnya nyenyak? Ya, 睡得好吗? Kemudian 身体怎么样? 身体怎么样 artinya 身体 ini kan tubuh.
Tapi di sini artinya bukan tubuh, artinya kesehatan kamu 怎么样? Bagaimana? Bagaimana kesehatan kamu? 身体怎么样? Nah, ingat, orang Tiongkok itu biasanya suka sekali menggunakan kalimat-kalimat ini. 吃了吗? 睡得好吗? 身体怎么样? Tetapi perlu kita ketahui ya bahwa mereka bertanya ini adalah sebenarnya hanya basa-basi aja. Jadi kita tidak perlu menjawabnya dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena ini hanya basa-basi. Misalnya ada orang yang bertanya, 吃了吗? Kita walaupun belum makan, kita ya tidak perlu jujur, kita tidak perlu bilang saya belum, 我还没吃, nggak perlu. Karena ini hanya basa-basi. Jadi kita cukup bilang 吃了, walaupun belum, tidak apa-apa. 睡得好吗? Kita bilang ya 睡得好, ya. 身体怎么样? Kita jawabnya 很好, ya begitu. Karena orang Tiongkok biasanya ya tidak betul-betul ingin mengetahui privasi kita. Mereka hanya sekedar untuk basa-basi saja. Kemudian kita lanjut. Nah, 他们都很好. Masih ingat 都 semua ya. 他们都很好. Mereka semuanya sangat baik. Ya, 他们都很好. 谢谢. Ya, terima kasih. Jawabnya 不客气 ya. Jadi kalau orang bilang 谢谢, kita bilangnya 不客气. Tidak perlu sungkan maksudnya ya. Oke, kita lanjut dengan dialog yang pertama. Nah, ini percakapan antara Tawe ya. Masih ingat Tawe siapa? Ya, Tawe adalah David ya. Tawe dengan Sushan ya. Oke, kita lihat Tawe ngomong apa. Sushan, ni hao ma. Nah, Susan, apa kabar? Nah, jadi ni hao ma itulah apa kabar ya. Beda dengan ni hao itu ya. Ni hao ma, apa kabar? 我很好, saya sangat baik. Nah, perlu diperhatikan untuk menjawab ni hao ma, kita harus menjawabnya 我很好, harus ditambahkan 很. Tidak boleh menjawabnya 我好, itu salah ya. Ni hao ma, 我好 salah. Atau jawabnya 好 saja juga tidak boleh. Jadi ni hao ma, 好 enggak boleh. Ni hao ma, 我很好 ya begitu. Nah, kemudian Tawe itu lanjut bertanya, Hashan hao ma? Nah, bagaimana kabarnya Hashan ya? Bagaimana kabarnya Hashan? Atau apakah Hashan baik-baik saja? Hashan hao ma? Sushan bilang, ta ye hen hao. Dia juga, ini ye juga hen hao. Dia juga sangat baik. Atau dia baik-baik saja. Dia juga baik-baik saja ya. 再见. 再见. Apa 再见? Sampai jumpa ya. Jadi orang bilang 再见, kita jawabnya juga 再见. Sekarang kita masuk ke dialog yang kedua. Nah, ini percakapan antara Sushan dengan Lao Shi, guru ya. Sushan dengan guru. Wu Lao Shi nin hao. Nah, masih ingat nin hao ya. Kalau orang yang setara usianya kita menggunakan ni hao. Karena Lao Shi ini lebih tua, maka ni berubah menjadi nin ya. Nin hao. Nin hao ini bukan bertanya apa kabar ya. Nin hao ini hanya sekedar halo Lao Shi ya, atau Lao Shi semoga kamu baik begitu. Wu Lao Shi nin hao. Lao Shi bilangnya ni hao. Kenapa? Karena Sushan ini siswanya. Jadi Lao Shi tidak perlu menggunakan nin hao untuk menjawab Sushan ya, tidak perlu. Jadi Lao Shi jawabnya ni hao Sushan. Ni papa, mama, hao ma. Nah, ni papa, ayah kamu, mama, ibu kamu, hao ma, apakah baik-baik saja? Atau apa kabar bapak ibu kamu? Ni papa, mama, hao ma. Jadi percakapannya adalah Wu Lao Shi, nin hao. Ni hao, Sushan. Ni papa, mama, hao ma.
Sushan jawabnya, 他们都很好. Nah, 都 semuanya artinya 他们 mereka, mereka yaitu ayah ibunya. Mereka semuanya 很好,谢谢,不客气 ya. Jadi 他们都很好,谢谢,不客气. Oke, kita masuk ke tata bahasa. Tata bahasa untuk ma ini apakah? Jadi kata ganti tanya ma apakah ini diletakkan di akhir kalimat untuk mengubah kalimat berita menjadi kalimat tanya. Jadi ma ini biasanya diletakkan di akhir kalimat ya. Kalau bahasa Indonesia kan apakah ini letaknya di awal kalimat. Nah, itu bedanya. Kita lihat contoh. Ni hao ini kalimat berita ya. Nah, bukan kalimat tanya. Ni hao. Lalu kita mau jadikan dia tanya, maka letakkan ma di belakangnya. Ni hao ma, apakah kamu baik-baik saja? Ni hao ma. Contoh yang lain, ni qu xue xiao, kamu pergi ke sekolah. Ni qu xue xiao, ini bacanya qu ya, ini adalah yu ya. Kalau lupa ingat kembali di video Lao Shi tentang Hanyu Pinyin ya, ini bacanya qu bukan cu ya. Nah, bukan dibaca cu atau ku ya, salah. Ni qu xue xiao, kamu pergi ke sekolah. Untuk bertanya, tambahkan ma. Ni qu xue xiao ma, apakah kamu pergi ke sekolah? Ya. Jadi ni qu xue xiao, ni qu xue xiao ma. Nah, begitu. Lanjut. Ni hao ma. Ni hao ma, apakah kamu baik-baik saja? Kata ni hao ma adalah kalimat sapaan yang berarti apa kabar. Jawaban dari sapaan ini adalah wo hen hao. Contoh, ni hao ma, jawabannya ya wo hen hao. Shenti zemeyang. Nah, ini pertanyaan yang biasa dipakai. Shenti zemeyang, bagaimana kondisi kesehatan kamu? Shenti, kesehatan. Zemeyang, bagaimana? 很好, ya, sangat baik ya, atau baik-baik saja ya. 身体怎么样？很好。谢谢. Kata 谢谢 diucapkan untuk berterima kasih. Jawabannya adalah 不客气. Contoh, 谢谢,不客气. Tapi ada juga yang bisa menjawabnya dengan kata 不谢. Misalnya ada orang bilang 谢谢. Kita jawabnya 不谢, tidak usah terima kasih. Jadi boleh menjawab dengan 不客气, tidak perlu sungkan. Boleh juga menjawab dengan 不谢 ya, tidak perlu ya, tidak perlu terima kasih atau tidak perlu. 不谢. Jadi orang bilang 谢谢,不谢. Nah, kita lihat 也都很 ya, ye juga, tou semuanya, hen sangat. Dalam kalimat keterangan adverbs ya, ye, tou, hen biasanya diletakkan di depan kata kerja di antara subjek dan predikat yang berfungsi sebagai adverbial. Jika muncul bersamaan maka urutannya adalah ye, tou, hen. Muncul bersamaan maksudnya apa? Misalnya kita ingin mengatakan semuanya juga sangat. Semuanya juga sangat ya. Kalau bahasa Indonesia semuanya juga sangat. Misalnya Lao Shi mengatakan semuanya juga sangat senang. Semuanya juga sangat senang ya kan. Nah, jadi kalau bahasa Mandarinnya itu adalah ye dou hen gao xing ya. Ye dou hen gao xing. Jadi kalau bahasa Indonesianya semuanya juga sangat senang. Nah, jadi kalau kita mengikuti bahasa Indonesia menjadi salah. Misalnya kita mengatakan semuanya juga sangat senang. Semuanya dou ye hen ya, dou ye hen gao xing, salah. Jadi tidak boleh. Jadi urutannya yang benar adalah begini dia. Ye dou hen ya, ye dou hen. Ye dou hen gao xing ya. Nah, semuanya juga sangat senang. Nah, ingat-ingat saja, dihafal saja. Kalau muncul ketiga-tiga ini urutannya adalah
也都很 ya, 也都很高兴. Nah, bukan 都也很高兴 atau 很都也高兴. Nah, itu semua adalah salah ya. Contoh. Ini contoh. 玛丽很勤奋. Nah, 勤奋 ini adalah apa? 勤奋 itu rajin ya, rajin 勤奋. 玛丽很勤奋. Mary sangat rajin. 玛丽很勤奋. 大卫 David 也很勤奋. David juga sangat rajin. Nah, ingat 也很勤奋 juga sangat rajin. 他们都很勤奋. Mereka semuanya sangat rajin. Nah, sekarang kalau ini 玛丽、大卫和安娜也都很勤奋. Katanya 玛丽 ya, Mary, David dan Anna semuanya juga sangat rajin. Nah, jadi 玛丽、大卫和安娜也都很勤奋. Ini dia urutannya. 也都很. Jadi jangan 都也很 ya, nggak bisa. Oke? 玛丽、大卫和安娜也都很勤奋. Oke, jadi begitulah ya untuk pembelajaran kita pada hari ini ya, selesai sudah. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Selamat beraktivitas.